menurut kami juga sangat bagus, baik itu masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Nah, inilah kami berasa berterima kasih kepada Kalapas, kemudian juga kepada dan rekan-rekan sendiri di lapas. ya, alhamdulillah amat baik keadaannya. Kemudian ya kita untuk kita juga kan amat kuasa hukum tersangka lain juga kita sama-sama memberikan motivasi dan ya tentu bicarakan juga dan besok minggu depan untuk kita memberikan edukasi untuk Amar ada tuntutan. Karena apapun juga kan nggak mungkin JPU tidak menuntut, pasti menuntut kan. Itu kan kami tugas kami di PH kan harus memberikan edukasi lah bahwa tuntutan itu harus bersikap dengan bagaimana yang diputuskan kan. Dan Kemudian ya dari bicara itu juga ya untuk kita atas sarannya Amar semua ke depannya ini yang menangkut yang kepada Amar ini tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen itu dengan masalah hukum Amar. Jadi sekarang ini untuk mengenai kasus Amar itu media boleh mewawancarai itu kalau dari pihak keluarganya itu tadi ada Aditya Joni juga. Jadi kalau untuk berita-berita yang menyangkut perkara Amar silakan nanti ke Adit, kalau masalah hukumnya ke pengacara. Itu tadi ngomongnya Amar ke kita. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen tentang perkara Amar. apakah Dia ini menutup komentar Dr. Kamil. Pihak lain maksudnya Dr. Siapa? Kamelia atau siapa? Ya pokoknya pihak lain ya luar dari keluarganya, yaitu ya Aditya Joni, ya kan. Jadi nggak ada pihak lain yang bisa memberikan komentar karena ini kan kita udah menghadapi tuntutan. Jadi tidak perlu lagi kita membangun opini-opini yang di luar ya di luar dari dari koridor hukum. Jadi nggak ada upaya-upaya lagi kita harus mendatangi instansi ini instansi itu. Ya cukup udah ya kita sekarang memberikan ya ini kan tugasnya dari jaksa. Tentu kami membangun kondisi yang tidak ada lagi riak-riak di luar yang menyangkut perkara Amar kan. Om, apakah ini imbas yang kemarin Om, artinya kan ada sedikit debatan kecil kemarin di ruang sidang dengan Amar dan Dr. Kamila sendiri? Ya sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah. Ya yang selama ini kan memang ya kan kita paham juga kan memang ibu dokter banyak membantu, ya kan. Jadi memang Amar terima kasih pihak-pihak lain yang memang sudah membantu beliau gitu loh. Jadi ya karena kedepannya sudah menyangkut dengan tuntutan keputusan dan pledoi, ya ini kan Amar tidak mau lagi ada semacam ya komentar-komentar yang tidak disukai Amar gitu. Bang, mempertegas saja berarti Dr. Kamelia sudah tidak boleh lagi membahas tentang komentar Bang Amar ya? Ya kalau itu ya saya kan pasti ya media mensikapi aja gitu. Karena bagi kami itu ini kan kami sebagai pihaknya Amar menyampaikan aja dan untuk menjaga hubungan yang kondusif juga dengan para penegak hukum kan. Bang, Kita kan mau cari suasana yang apalagi bulan puasa ini ya kita kan tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun opini tentang perkara ini. Karena yang bisa itu berbicara untuk masalah Amar itu adalah adiknya Aditya Joni. Itu tadi kan Adit kan ada di sana juga tadi. Emang nggak lewat sini?
bilang deh. Ya mungkin nggak nampak wartawan kayak intelijen, biasanya lebih dari intelijen. Gimana aja kita tahu. Selain komentar mungkin ada larangan untuk datang ke persidangan juga bang. Larangan tidak ada. Sebenarnya semua larangan tidak ada. Itu kan terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Cuma untuk komitmen dan ya ibaratnya mendatangi instansi pemerintah yang luar dari dari keluarga Amar, ya itu ya sementara dihentikan dulu sampai ada keputusan pengadilan dan tuntutan jaksa. Jadi kita mau membangun suasana puasa. Jadi kita nggak mencari membangun opini publik gitu. Oh, jadi Bu Dokter juga nggak ikut bang, biasanya ikut kalau abang lagi tengok ke sini. Ya kalau sebenarnya kan kalau kunjungan PH itu nggak perlu ada Bu Dokter. Karena kan Berarti kami lagi nggak sifatnya ikut ya bang? kan ya mengedukasi hukum. Ya, kalau Ibu Dokter mungkin jenguk ya beda apa. Dan kami sengaja juga kan bukan sendiri juga ada PH yang dari para terdakwa juga yang 5 itu kan. Om, kemarin yang menarik ketika kekasih Amar ini berstatement ada kesepakatan yang dilanggar. Akhirnya Dr. Kamelian merasa capek, lelah, sudah mendampingi Amar. Ini mungkin kesepakatan apa sih Om yang dilanggar, mungkin dari kedua belah pihak ada obrolan apa Om? Ya itu benar masalah pribadi, itu bukan masalah hukum. No komen lah kita kan. Karena itu kan masalah pribadi, kami nggak tahu. Kalau kesepakatan biasanya ada tertulis apa ada Amar katakan dengan Bu Dokter saya nggak tahu karena kami cuma mengurus masalah hukum aja. Ya karena ada tadi penyampaian dari Amar, ya kan, dan ada adik-adiknya juga tadi adik, ya kami cuma menyampaikan ke media untuk sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Doni. Jadi kalau yang pihak-pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga kondusif ke depannya supaya Amar fokus ke menunggu tuntutan dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi, dan Amar juga akan menunggu juga fokus dia menunggu keputusan. Yang itu juga kan ya Amar juga berpesan ke media bahwa selama ini kan dia di lapas diperlakukan dengan baik, dan alhamdulillah juga berkasi ke Kalapas di Pinang, ke Pak Menteri di Mapas juga bahwa kan dengan adanya hukuman yang ibaratnya ya pembinaan karakter lah, ya kan, yang penting hukum kedisiplin yang diberikan di Mapas kan, ya itu kan sudah memperbaiki terus karakter Amar selama ada di lapas dengan yang berstatus high risk ini. Jadi ya ada juga manfaatnya gitu. Jadi manfaatnya dia bisa makin membina karakternya, jadi makin disiplin juga waktunya. Om, mungkin dan PH yang lain, mungkin kesiapan dari Amar dan terdakwa yang lain jelang putusan nanti di minggu depan ini seperti apa sih, mungkin kesiapannya sendiri untuk nanti menerima kenyataan yang nanti akan diputuskan? Ya itulah kita mengedukasi kan, putusan kan pasti ada, ya kan, bisa aja diponis hukuman penjara, bisa aja bebas, bisa juga anslah, bisa juga meringankan, bisa juga rehabilitasi. Ya sekarang itulah kita mau membangun situasi yang kondusif dan tidak ada banyak komentar-komentar di luar yang nanti menurut kami ya nanti mengganggu lah situasi kita dalam ya menyusun pledoi apa gitu kan. Jadi itulah, jadi kita membangun kondusif ini supaya keputusan kan lebih enak, Amar juga lebih konsentrasi, ya kan, lebih banyak berdoa dia sekarang, ya kan, dia puasa, dia banyak berdoa di atas. Nah dia fokus ke itu aja, dan keluarga juga begitu. Jadi nggak ada lagi ada berita-berita yang ya menjustifikasi ya mungkin ya dari pihak yang menangani perkara itu. Jadi agenda mingdep itu sedangnya apa aja? Hah? Agenda mingdep Minggu depan. minggu depan.
ya agendanya tuntutan. Oh, mungkin ada raut kegelisahan nggak sih ketika kita bicara obrolan tuntutan untuk tuntutan minggu depan yang JPU, mungkin dari reaksi Amar dan terdakwa lainnya, mungkin apa yang tersirat Om? Ya itu pasti lah ya, karena namanya orang mau hadapi tuntutan di bebannya kan pasti berat gitu. Karena kan dia dibayangi hukuman berat, kemudian ya pasti semua orang yang menghadapi hukum pasti ada rasa kekhawatiran, rasa apa. Nah, dia ini kan sekarang lagi berkonsentrasi di masalah hukum dan itu. Kamdim, udah ada sinyal dari Iris soal, Hah? sudah ada sinyal baik belum dari Iris soal anak? Ya belum, kita lagi fokus ke masalah ya persidangan sampai keputusan. Adit nggak bahas Nanti itu kita tadi. bahas itu nanti. Adit nggak bahas itu di dalam tadi. Hah? Adit nggak bahas itu tadi di dalam. Gimana? Adit nggak bahas itu tadi di dalam. Nggak ada. Kita bahas masalah edukasi hukum aja. Oh, kan sempat bersurat juga ke ini ya, ke Dirjen Pas ya, artinya untuk pasca sidang ini apakah akan dibalikan atau tidak ke Nusa Kambangan. Mungkin itu sudah ada jawaban Om terkait Dirjen Pas sendiri, surat yang Ya diberikan? kita membangun kondusif aja dulu. Nanti baru setelah tuntutan. Tapi kan pasti ini didengar juga kan, pasti kita surat kita pasti dibalas kan. Tapi kan pasti ada pertimbangan kan. Dan mereka ngambil keputusan kan, itu kan memberikan keputusan itu kan pasti kan ada pertimbangan yang diberikan. Jadi kami ini kan tidak dulu, yang jelas pelayanan lapas di sini ini menurut kami juga sangat bagus, baik itu masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Nah inilah kami berasa berterima kasih kepada Kalapas, kemudian juga kepada Pak Menteri Imapas yang telah memberikan pembinaan karakter yang baik kepada Amar dan terdakwa lainnya. Tapi hubungan dokter sama Bang Amar baik-baik aja atau seperti apa? Ya menurut saya baik-baik saja. Kan kita tidak membahas hubungan kan, untuk pembicaraan masalah kasus sekarang ini perkara Amar, ya yang bisa bicara itu tadi ya cuma adik dia kan. Ya, kalau masalah hukum ya PH, yang luar dari itu ya sementara ya apalah dulu kan itu. Paling down dulu karena kita mau menunggu tuntutan dan keputusan. Oke. Oke, Om Jon,